ininya nih ya, biar kuat ya, biar enak ya. Nah, kalau kita lihat dari luar, pasar modern Intermoda ini punya desain yang simpel tapi modern. Bangunannya memadukan elemen tropis dengan pendekatan kontemporer. Jadi cocok banget dengan iklim Indonesia. Salah satu hal yang langsung kelihatan adalah penggunaan banyaknya bukaan dan kisi-kisi. Nah, ini tuh bukan cuma estetis, tapi juga buat memaksimalkan ventilasi alami. Fasadnya didominasi oleh material ringan seperti metal perforated dan kaca, menciptakan kesan terbuka dan transparan. Elemen garis horizontal dan vertikal pada bangunan mencerminkan keteraturan serta identitas arsitektural yang kontekstual dengan lingkungan di sekitarnya, sesuai dengan konsepnya yang mengusung pendekatan modern. Ada 4 yang saya amati mengenai tata masa bangunan di pasar modern SCPD. Yang pertama yaitu pola penataan bangunan. Tatanan masa bangunan di kawasan ini bersifat linier dan teratur, dengan barisan ruko yang saling berjajar mengikuti grid dan internal. Bangunan ruko berorientasi ke dua sisi, ke arah pedestrian dan ke arah koridor pasar. Nah, lalu yang kedua ada koneksi dan sirkulasi. Koridor antar bangunan terbuka dan saling terhubung, memudahkan akses pengunjung area pedestrian yang lebar, serta akses menuju terminal dan stasiun menciptakan kondisi yang baik dan transportasi umum. Untuk yang ketiga adalah zonasi dan fungsi. Lantai dasar ruko difungsikan sebagai area perdagangan utama, sedangkan lantai 2 sebagai kantor atau gudang. Zonasi ini memisahkan aktivitas komersial langsung dan aktivitas pendukung. Lalu yang terakhir, saya mengamati respon terhadap lingkungan. Tata masa ini memaksimalkan sirkulasi udara alami melalui bukaan antar bangunan. Dengan konsep semi terbuka dan pasar tropis, kawasan tetap nyaman meski berada di iklim panas. Zoning Pasar Modern Intermoda BSD Jakarta. Zoning di pasar modern ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zoning publik, lalu yang kedua ada zoning service, yang ketiga ada zoning private. Zoning publik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zona lapak basah. Lokasinya berada di lantai dasar dekat akses distribusi dan area servis. Fungsinya untuk menjual produk segar seperti daging, ikan, sayur, dan buah. Fasilitas yang terdapat di sini terdapat sistem drainase yang cukup baik, ventilasi alami, dan pencahayaan yang memadai. Yang kedua, ada zona kios kering. Lokasi berada di lantai dasar dan lantai atas, terhubung dengan koridor utama. Fungsinya untuk menjual barang-barang non seperti pakaian, elektronik, dan sembako. Fasilitas yang terdapat di area ini, akses mudah bagi pengunjung dan pencahayaan buatan yang cukup baik. Ketiga, ada zona pemotongan unggas. Zona berada di luar gedung pasar Intermoda BSD Jakarta. Alasannya, kenapa zona tersebut ditaruh di luar area pasar Intermoda Jakarta? Karena sistem pembuangan dan pemisahan seperti daging, tulang, dan bulu memerlukan sirkulasi yang cukup rumit. Yang keempat, ada zona food court. Lokasinya berada di lantai atas dan lantai bawah, atau area dengan sirkulasi pengunjung tinggi. Fungsinya, area makan dengan berbagai pilihan kuliner. Fasilitas yang terdapat di area food court ada ruang makan indoor atau outdoor, fasilitas kebersihan, dan area duduk yang cukup nyaman. Yang kelima, ada zona ruko. Lokasi berada mengelilingi area pasar dengan akses langsung ke jalan utama. Fungsi, yaitu unit usaha yang lebih besar, seperti toko retail atau kantor langganan. Fasilitasnya terdapat parkir pribadi, komersial, dan aksesibilitas yang tinggi. Yang keenam, ada zona transit dan akses transportasi. Lokasinya berada terdekat dengan stasiun dan terminal, memudahkan akses bagi pengunjung. Fungsi, yaitu integrasi dengan moda transportasi seperti KRL Cisauk dan shuttle bus BSD Link yang bisa diakses secara gratis. Fasilitas, yaitu shelter penumpang, jalur pejalan kaki yang terhubung langsung dengan pasar. Yang ketujuh, ada zona ruang terbuka dan hijau. Lokasinya berada di area strategis seperti pintu masuk, tengah pasar, atau dekat dengan food court. Fungsinya meningkatkan kenyamanan dan estetika lingkungan pasar. Fasilitas yang terdapat ada taman kecil, tempat duduk umum, dan elemen landscape lainnya. Zoning service. Yang pertama, ada zona servis dan pendukung. Lokasinya berada di area belakang atau sisi pasar yang tidak mengganggu aktivitas utama. Fungsinya mendukung operasional pasar, termasuk distribusi barang dan pengolahan limbah. Fasilitasnya terdapat gudang, area loading dan unloading, lalu ada tempat sampah terpisah untuk limbah organik dan non-organik. Zoning private. Yang pertama, ada zona pengelolaan pasar. Lokasinya berada di atas lantai atau sisi yang tidak langsung terlihat pengunjung. Fungsinya ruang kerja manajemen pasar untuk operasional, pengawasan, dan layanan tinan. Fasilitasnya terdapat tempat pengelolaan, ruang rapat, arsip, dan lodge staff. Yang kedua, ada zona keamanan dan pemeliharaan. Lokasinya berada di sisi bangunan yang dekat akses kontrol atau pintu darurat. Fungsinya mengelola keamanan dan kelistrikan pasar. Fasilitasnya terdapat pos security, ruang kontrol CCTV, ruang genset, panel listrik utama, dan plumbing. Bangunan ini didukung oleh pondasi tiang pancang, sementara elemen pengisi dinding menggunakan bata ringan yang dilapisi plester, aci, dan cat. Struktur kolom dirancang dari beton bertulang, dan atapnya dibangun menggunakan rangka pipa besi dengan penutup metal roof panel, dipadukan dengan material kaca untuk menghadirkan pencahayaan alami yang optimal.